Ya, adik ya, adik biasa baik ya. Bukan menyembuhkan engkau. Tidak sesak lagi kalau bila atau flu pergi dalam nama Yesus. Sembuh engkau. Jadi tenang, panas ini juga turun dalam nama Yesus. Sembuh. Ya tenang anak ini. Sembuh. Ya. Tuhan menyembuhkan. Sembuh. Rasanya bisa
memindahkan gunung. Mari kita pelajari lebih mendalam lagi. Keesokan harinya, ini dari Markus 11 ayat 12 ya. Mari kita pelajari hal ini. Tuhan Yesus mengajar Petrus sendiri. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Biasanya pohon ara itu kalau sudah berdaun itu pasti berbuah. Biarpun belum musimnya ya, kata saat ini. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan ada buahnya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Jadi buah ara ini ada sedikit mau membohongin orang gitu ya. Udah jauh-jauh datang loh, ada daun, diharap ada buah, gak ada buah. Jadi bagaimana? Tuhan Yesus jadi marah sedikit ya. Lalu katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Jadi pohon itu diapakan? Dikutuk ya. Dan murid-muridnya juga mendengar, loh, Allah yang maha dahsyat mau pakai anak-anaknya juga yang cukup dahsyat ya. Boleh dikatakan imannya Allah itu sama dengan iman yang memindahkan gunung. Amin. Jadi kita belajar iman yang macam begini. Ada orang punya otoritas, tapi kalau keluar perintahnya tuh pelin-pelan namanya ya, bimbang, gak ada yang jadi. Jadi otoritas itu harus dipakai dengan iman yang apa? Iman yang memindahkan gunung. Artinya waktu aku keluarkan perkataan itu harus jadi, aku tidak bimbang. Nah, kalau memang manusia ini kita suka bimbang, betul nggak? Loh, kalau nggak jadi, apalagi kalau kita lagi ngusir setan-setannya galak bener ya. Hati kita gimana? Takut kan? Tapi kamu mukanya biar hatinya takut, berdebar-debar, mukanya jangan takut. Mukanya dikerengin, matanya dipelotokin, lebih galak dari dia lagi. Biar setannya galak, kita mestinya belagak, lebih galak lagi. Maupun memang kita tuh geger, dia namanya manusia, bisa takut, bisa sementara itu kaget kan kalau setannya galak itu. Tapi kalau kita berdiri tegak, ambil posisi kita, lebih galak dari dia lari, pasti lari. Itu pengalaman kita. Nah, jadi jangan takut ya. Nah, kita harus punya imannya Allah dan keluarkan perintah itu. Kamu yang pergi, aku nggak pergi. Sebelum kamu pergi, aku nggak pergi. Kamu yang pindah, kamu yang masuk laut, penyakit atau gunung atau setan-setan. Haleluya. Jadi jangan bimbang. Percayalah akan apa yang kamu katakan itu harus jadi. Amin. Jadi perkataan kita itu penting ya. Orang beriman juga orang yang setia dan jujur dan taat. Ya, apa yang dikatakan iya, benar nggak? Tidak, gitu. Itu juga salah satu dari iman itu. Ya, arti perkataan kita itu kelop, enggak kesana kesini. Yesus melakukan mujizat itu dengan menjalankan otoritas Dia dan perintahkan pohon itu mati dengan imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Nah, imannya Allah, iman yang memindahkan gunung juga iman seperti biji sesawi. Nanti akan diuraikan lagi apa itu biji sesawi. Kelihatannya memang kecil, nggak berarti, ya. Tapi dampaknya tuh hasilnya bisa besar. Itu hasil biji, ya. Nah, imannya Allah tidak bimbang hatinya. Jadi otoritas harus dipakai dengan imannya Allah ya, sama-sama. Artinya waktu kita bicara itu mengatakan sepatah kata, hati kita tidak bimbang. Terus apa saja yang saya katakan harus terjadi. Jadi saudara-saudari ingat ya. Nah, biji sesawi
biji sesawi itu kecil. Kalau iman sebesar biji sesawi, jadi iman yang kecil, bukan. Itu bukan ceritanya. Maunya iman seperti biji sesawi. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri satu biji, walaupun kelihatannya nggak berarti ya kecil. Biji sesawi yang hampir tidak kelihatan dapat menghasilkan pohon sesawi yang sangat nampak. Amin. Itu biji. Ya, saudara-saudari, iman itu juga sama seperti biji itu. Iman kelihatan nggak? Tapi ada di dalamnya. Tapi waktu kita keluarkan kata-kata itu dengan iman itu apa? Gunung bisa masuk laut ya, penyakit bisa hilang, setan lari kan? Badai pun reda. Jadi walaupun nggak kelihatan kayak biji, nggak ada artinya, tapi kalau dia ciri-cirinya itu, hasilnya itu besar. Amin. Biji sesawi itu hampir tidak kelihatan. Dengan demikian juga iman itu tidak kelihatan. Tetapi imannya Allah atau iman seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung dan mengusir sakit penyakit dan setan-setan, yaitu hal-hal yang nampak dan nyata di dunia. Amin. Saudara-saudari, jadi perkataan kita itu penting. Aduh, aku ini siapa? Kita ini. Jadi kita mesti berkata-kata yang bagaimana? Yang Allah. Oh, anakku ini anak setan. Ya sama. Aduh, gak tau dah. Orang Indonesia suka ngomelin orang nggak? Hah? Suka? Bangsa kau. Jadi bangsa. Jangan. Wah, kamu ini mah gak berguna. Mati kau. Itu orang Batak. Kalau mau usir setan boleh orang Batak ya. Benar, orang benar. Kalau orang Jawa terlalu tenang mau bawa setan. Kalau orang mati kau keluar. Jadi kata-kata kita itu penting ya. Harus kata-kata yang baik ya. Mindahkan gunung kan. Jadi aduh, aku ini nggak bisa kerja juga akhirnya habis lah kamu. Enggak, aku diberkati Tuhan. Amin. Aku akan makmur. Ya, suamiku itu suami yang baik. Jangan suaminya direndah-rendahin, ngomel-ngomelin, cuma. Oh, istriku cantik. Jangan bilang istriku ini, aduh inilah itulah, jangan. Dipujikan dengan iman. Ya, amin. Supaya nanti kalian diberkati. Karena diberkati, pekerjaan Tuhan semua diberkati. Haleluya. Ya. Jadi perkataan kita itu penting. Karena kita ini dijadikan di dalam wajahnya, rupanya Tuhan sendiri. Amin. Perkataan kita itu penting. Jadi ini cuma sampingan aja lah katanya. Dan imannya Allah tidak bimbang. Bimbang itu yang bikin kita celaka. Dan si iblis waktu datang ke Adam dibimbangin dulu kan. Bukankah kata Tuhan, kamu ini semua buah di Taman Eden ini kan gak boleh dimakan. Loh, Tuhan gak bilang begitu. Tuhan cuma bilang, cuma pohon yang itu gak boleh dimakan. Tapi dia datang caranya kan. Bukankah kata Tuhan, semua buah di taman ini tidak boleh makan. Terus si Adam juga iseng kan. Si Hawa yang disuruh dibohongin, perempuannya dulu datangin dulu dibohongin kan. Terus Hawa bilang, enggak, cuma yang situ aja satu nggak boleh dimakan. Kenapa? Gitu. Hawa bilang, kalau habis makan kita bisa mati. Terus si iblis datang lagi nih, dikasih bimbangan. Enggak mati, cuma Tuhan takut katanya. Kalau kamu makan kamu jadi Tuhan kata dia. Oh, nah si Hawa ini jadi bimbang. Mulai dengan yang bukan suaranya iblis, bukan suaranya. Kamu ini
kamu kira siapa sih? Memang bisa nyembuhin orang sakit? Kamu kan cuma orang yang gak berguna. Nanti itu nah udahlah, kamu lemah begini, udah nggak bisa apa-apa lagi. Jangan dibimbangkan, ya. Ada satu kali kamu di Kalimantan, pertama-tama baru sampai di Kalimantan Barat. Gak tahu di Kalimantan Barat ini kok banyak dukunnya ya. Banyak setannya. Gak tahu kita kan. Dua-duanya dari, memang saya orang Jakarta sering dengar. Tapi Pak William itu kan yang dari Amerika. Dia gak pernah tahu ini ada dukun, bisa santet, bisa ini, bisa itu. Terus ada satu kali, ini pertama kali kami ketemukan orang sakit ayam. Ini sama berdua, terus sama ada satu saudara namanya si Pak Afuk datang nih di rumah. Suaminya bilang, aduh istri saya ini sakit ayam. Kalau sekali sakit 5 kali, setiap hari 5 kali. Itu setan datang, kita semua sekeluarga merasakan dia datang. Terus istri saya terbanting seperti udang atau ikan yang nggak ada di dalam air itu, di daratan bergebar-gebar. Sakit ayam kan. Kalau orang kampung sakit ayam yang nggak punya obat, dia kasihan kan. Babak belum semua, lemah, kurus kering. Terus kami dipanggil melayani, ya melayani. Dia duduk, gini, duduk. Terus ada meja, dia duduk saya. Terus gini, sakit ayam pergi. Ini ceritanya kita masih hijau ya, nggak ngerti macam-macam banyak, nggak ngerti seperti yang begini di belum. Tapi tahu dari dalam firman itu semua firman-firman Tuhan kita sudah baca. Tapi pengalaman masih sedikit. 1 kali, 2 kali dibimbing, nggak ada suara. Terus kita bilang, mungkin setannya ngumpet nih di dalam. Kok nggak apa-apa sih? Terus kita bilang sama suami, kamu masih banyak jimat-jimat, coba jimat-jimatnya bakar semua. Bakar. Kamu bilang, ya mau sembuh istrimu, kamu harus sangkal itu ilah-ilah yang lain. Sekarang bakar tuh jimat, dibakar. Kami layani lagi. Dalam nama Yesus Kristus, kamu disembuhkan. Setan ayam ini keluar. Tiba-tiba si ibu itu terus terlengkup di atas meja. Wah, kami pikir tadi kita ini tangkingnya terlalu keras sekali. Jadi si ibu kaget. Mungkin jangan-jangan dia pingsan kali ya. Jadi dan waktu itu saya juga masih menghijau, nggak ngerti macam-macam. Mataku juga pejam, tutup ya. Tangan di atas kepalanya, tapi matanya tiba-tiba aku rasa ada sesuatu yang mendorong tanganku begini. Tapi nggak terasa loh. Waktu saya cuma nyentuh begini, kok tangan saya tadinya di atas kepala. Sekarang kok jadi begini sih? Terus dia bilang, Pak, ini setan cukup galak juga ya. Dia akhirnya bilang, dalam nama Yesus, kamu jangan ngaget-ngagetkan istriku. Keluar kamu. Tiba-tiba si ibu yang lemah itu dibangun, mukanya berubah seperti anjing yang gila itu, serigala. Matanya melotot, giginya keluar mengaum-ngaum. Terus Pak Afuk yang sama-sama kita, dia kan jemaat baru. Guru, ayo tuh pintunya di sana, kita lari. Maklum di desa tuh rumahnya kan kecil, mau lari kemana sih? Ya, jadi akhirnya, aduh gimana nih ya, kita udah kepepet di ceritanya. Tapi Pak Willy udah takut nggak takut, kalau lari dari setan mau nggak bener ya. Dalam nama Yesus engkau pergi. Terus juga hatinya berdebar-debar, takut luar biasa. Lalu pertama kali lihat yang itu mana gak takut, tapi takutnya juga mungkin karena ada Roh Kudus di dalam yang nggak lari dan nggak jadi lari dah pokoknya, atau terlalu terlambat lagi udah kegok gitu. Maju dah, biar maju, asal mati maju nggak apa-apa, jangan lari mati ya. Dalam nama Yesus keluar. Tapi dia bilang dia hatinya berdebar-debar ketakutan. Dia makin galak gitu. Terus dia juga makin galak. Biar hatinya takut tapi maju terus. Akhirnya apa, hidung ke hidung, keluar kamu dalam nama Yesus. Si setannya kaget kali loh. Ini galak benar. Akhirnya dia lemah.
setan yang paling besar itu dicabut keluar. Tapi masih banyak setan-setan yang kecil-kecil ini. Sepertinya tuh rantai ya. Setan itu dia nggak kerja sendiri loh, ya Pak ya. Mata rantai. Terus setan itu kan serigala. Kalau serigala kan datangnya rombongan kan, rame-rame gitu. Rupanya dia setannya banyak. Karena setiap kali dia sakit dia ke dukun. Dukunnya bukan kasih obat, makin dikasih setan ya. Benar nggak? Kalau kalian jangan ke dukun lah. Nah itu kabar yang kita beritakan. Jadi kita ini pembawa kabar baik, menyelamatkan orang dari dosa, bawa Kristus kepada mereka. Haleluya. Akibat dari meragukan apakah kita sendiri dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Akibatnya apa? Tenggelam di tengah jalan. Petrus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air, lalu Petrus berseru dan menjawab, ya Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kan baru tadi dibilang, apa aja yang Tuhan kerjakan dia juga mau ikut, ya. Petrus kagum melihat Yesus berjalan di atas air dan dia juga ingin berbuat yang sama. Petrus menunggu perintah dari Tuhan Yesus untuk datang kepadanya berjalan di atas air. Kalau berjalan di atas air nggak diperintah Tuhan, jadi lihat akibatnya tenggelam. Petrus sangat bijaksana, dia tunggu perintah Tuhan. Kalau Engkau Tuhan beri perintah, saya berjalan di atas air. Jadi datanglah perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang datang, pasti dikasih otoritas dan kekuatan untuk bisa jalan di atas air, benar nggak? Nah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tuhan Yesus ada perintahkan kita menyembuhkan orang sakit? Ada tidak? Nyembuhkan, kamu nyembuhkan, ada perintahnya nggak? Ada. Jadi setiap saat boleh menyembuhkan orang sakit, amin. Tapi yang berpegangan tangan adalah Tuhan akan kasih buat kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian nih. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan refnya dulu ya. Lagu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami undang hadirat Tuhan, memberikan satu kekuatan, kuasa dan tenaga supaya nanti biar kami masuk di dalam kesembuhan ilahi ini, berkarya terbesar akan dinyatakan bagi dia yang tiada perkara yang mustahil. Terima kasih Yesus. Sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Kita katakan dan pujian dari awal Tuhan. Itu menyatakanku. Tuhan bertuah hati. Inilah kami Tuhan, kami rindu Yesus. Supaya hati kami dibentuk, dipersiapkan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Sebelah badai memasuki, Tuhan serahkan hatiku. Sudah dikasih biar kita menyerahkan hati kita masing-masing. Semua ku berikan padamu.
ada karya terbesar yang akan dinyatakan untuk nanti sore ini, menjelang malam nanti. Tapi dalam hal ini, dia mau bertanya kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Adakah saudara masih memiliki satu hal dalam hati saudara? Ada rasa sakit hati? Ada yang mungkin memiliki rasa dalam hati saudara tidak tenang? Ada hal mungkin juga secara tidak langsung ada dendam lama. Hari ini tidak akan terjadi investasi yang dari Tuhan. Tapi saat ini adalah kesempatan bagi saudara dan saya. Saudara punya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan pernah menyakiti hati Tuhan, bahkan mungkin saudara masih menyimpan, tidak bisa memaafkan yang lain, masih menyimpan sesuatu dalam hati saudara. Maksudnya dikasih Tuhan, kita akan lepaskan itu semua. Hari ini dia hadir, dia ada bersama dengan kita. Kuasanya tidak terbatas. Sampai dalam hati yang terdalam pun dia tahu siapa saudara yang hadir pada saat ini. Karena bagi dia tidak ada yang tersembunyi. Kalau masih ada hati-hati yang saat ini di dalam hatinya masih menyimpan, hari ini dia akan selesaikan itu semua. Dia akan menyatakan kuasanya, dia akan menyatakan kasihnya. Inilah aku, dia akan memberikan satu kebebasan. Dan sekarang akan terjadi hal yang luar biasa. Pastikan kita melepaskan ada sesuatu hal di dalam hati saudara, kita akan melepaskan. Haleluya Yesus. Dia biar ini satu hal ketika kita melepaskan, ini satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena hati saudara akan dibentuk menjadi emas murni. Hati yang tadinya memiliki satu hal, mungkin dosa yang seperti merah kirmisi, akan disucikan seperti salju di hadapan Tuhan. Hari ini dia telah bergerak. Hari ini dia telah menyatakan kuasanya. Demikian pujian yang remehnya saja saudara. Kita siapkan ini dengan dari hati yang terdalam. Saudara, jangan lihat kiri kanan, dia hadir, dia ada saat ini. Yesus ada di tempat yang maha tinggi. Dia turun saat ini, menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya, dan dia akan meluk saudara.